Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karena nikmat kesehatannya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester. Salawat serta salam selalu kita tuturkan terhadap Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita sampai ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ikhwan, NIM 20203870230031. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan suatu materi yang berjudul berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi. Sebelum saya memulai materi, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dosen pemampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, Bapak Abdul Wahidin. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat bagi kami dan dapat menjadi syafaat baginya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tak usah kita berlama-lama, mari kita masuk ke materi. Materi yang pertama ialah pengertian korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yaitu dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Secara harfiah, korupsi dapat diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari berbagai macam argumen yang telah saya sebutkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua ialah bentuk dan jenis korupsi. Mukhtar Lubis membedakan korupsi dalam 3 jenis, yaitu 1. Penyuapan. Apabila seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau aparat negara untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 2. Pemerasan. Apabila orang yang memegang kekuasaan menuntut membayar uang atau jasa lain sebagai ganti atas timbal balik fasilitas yang diberikan. 3. Pencurian. Apabila orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak disengaja. Adapun Syed Usaid Alantas menyebutkan 3 tipe fenomena dalam korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Materi yang ketiga ialah langkah-langkah pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemberlakuan berbagai undang-undang yang dapat mempersempit peluang korupsi. 2. Pembentukan berbagai lembaga yang bertujuan untuk mencegah berbagai upaya korupsi. 3. Pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. 4. Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. 5. Pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Adapun cara kedua yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti korupsi adalah 1. Pemberian hukum secara sosial dan bentuk isolasi terhadap para koruptor. 2. Penindakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang bersifat tidak tegas dan meluluskan koruptor dari jerat hukum. 3. Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap para pelaku korupsi. 4. Memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga. 5. Lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara langsung hukum para pelaku korupsi. Seperti yang telah kita ketahui, upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun, korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multimediasi. Gerakan reformasi yang menumbang rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Korupsi di Indonesia sangatlah banyak, maka dari itu ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Upaya pencegahan atau preventif. 2. Upaya penindakan atau kuratif. 3. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. 4. Upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Kesimpulan dari materi yang ingin saya sampaikan adalah korupsi merupakan suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung dan merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Sekian, mensane corporesano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.